Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pelaku usaha, berikut adalah panduan cara mengisi manual sistem jaminan produk halal atau SJPH untuk usaha mikro dan kecil yang dengan program self declare. Ini adalah program gratis dari BPJPH yang dapat diikuti oleh para pelaku usaha. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman pertama atau cover ini ada diisi nama usaha dan perusahaan. Di sini nama usaha dan nama perusahaan ini adalah nama perusahaan Bapak Ibu. Bisa dibedakan antara nama merek, nama perusahaan, dan nama produknya ya. Nanti saya akan memberikan contoh perbedaan antara nama produk, nama merek, dan nama usaha atau perusahaan. Kemudian isi nama pemilik usaha ini adalah nama dari pelaku usaha. Nah, untuk pelaku usaha mikro atau yang resiko rendah, ini isi nama penanggung jawab dan penyelia halal bisa menggunakan nama pemilik usaha. Tetapi bila pemilik usahanya non-muslim, maka nama penanggung jawab atau penyelia halal ini adalah karyawan dari usaha ini yang beragama Islam. Kemudian silahkan mengisi nama perusahaan atau nama usaha di tulisan yang berwarna merah ini. Kita pindah ke halaman kedua. Nah, di sini Bapak Ibu semua harus melengkapi data perusahaan, yaitu nama perusahaan atau nama usaha, kemudian nomor induk berusaha atau NIB yang sudah berbasis resiko. Bapak Ibu bisa mengecek nomor NIB-nya yang di-download di dokumen oss.go.id. Bagi yang belum memiliki NIB bisa menghubungi kami akan bantu untuk membuatkannya gratis. Kemudian skala usaha silahkan dipilih mikro atau kecil. Kemudian nama pimpinan ini adalah nama pelaku usaha. Kemudian nama penanggung jawab atau penyelia halal ini adalah nama pelaku usaha atau nama karyawan yang muslim yang ditunjuk. Kemudian ini alamat perusahaan. Ini adalah alamat yang sesuai dicatatkan di file NIB ya. Kemudian ini alamat fasilitas produksi. Bila rumah produksi Bapak Ibu sama dengan alamat perusahaan maka ditulis sama, tetapi bila beda ini juga harus ditulis berbeda. Dan alamat ini harus ditulis lengkap dari kelurahan, kecamatan, desa sampai nomor kode posnya. Kemudian kontak person ini adalah nomor handphone pelaku usaha yang aktif ya, dan kalau bisa aktif di WhatsApp juga. Kemudian emailnya ini disamakan dengan email yang terdaftar di nomor induk berusaha atau NIB. Nah, di sini nama merek dan produk. Nama merek dan produk ini dituliskan merek yang ingin didaftarkan sertifikasi halal dan jenis produknya. Bila produk yang ingin didaftarkan lebih dari satu, kita tinggal mengambil kategori produknya. Misalkan kue kering, aneka kue kering seperti itu ya. Kemudian produknya nanti bisa macam-macam, bisa nastar, kastengel, terus kemudian kue choco chips dan sebagainya. Kemudian ini nomor izin edar bila ada, silahkan dipilih sesuai yang Bapak Ibu miliki. Kemudian nanti ini jenis produknya ditulis, makanan kalau itu makanan, minuman bila itu minuman, dan kemudian jamu, satu lagi jamu atau bila itu jamu. Kemudian untuk daerah pemasaran silahkan dipilih. Bila lokal berarti di sekitar area Bapak Ibu tinggal atau sekabupaten Bapak Ibu tinggal. Kemudian provinsi berarti seprovinsi, nasional berarti lintas provinsi. Kemudian internasional bila Bapak Ibu sudah melakukan ekspor. Kemudian saya
persilahkan Bapak Ibu membaca seluruh, data yang ada, tulisan yang ada di sini. Kemudian, nah di sini nama usahanya silahkan diedit, diganti gitu ya. Kemudian di sini tempat, tanggal, dan bulan bisa dikosongkan. Bagian ini Bapak Ibu ingin kosongkan juga, tidak apa-apa, nanti kami bantu untuk mengisikan. Kemudian silahkan menggantikan yang berwarna merah ini dengan tulisan, nama usaha atau nama perusahaan Bapak Ibu, dan kami berharap Bapak Ibu tetap membaca, komitmen dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha, terhadap produk yang akan disertifikasi halal. Silahkan dibaca dengan baik karena bila nanti akan ada sidak, dari lembaga terkait, Bapak Ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan, proses produk halal. Kemudian kita lanjut sampai di sini ke lampiran 1. Di lampiran 1 ini tidak ada yang perlu diisi, tetapi Bapak Ibu perlu baca. Kemudian di lampiran 2, nah di sini nama penanggung jawab atau penyelia halal. Bila sama dengan nama Bapak Ibu, tuliskan nama, agamanya wajib Islam, kemudian nomor induk kependudukan atau nomor KTP-nya ya. Kemudian ini nomor sertifikasi halal silahkan diisi jika ada, jika tidak dikosongkan saja. Kemudian ini boleh diisi satu saja, tidak perlu sampai 3. Kemudian kita lanjut lagi ke lampiran 3, silahkan Bapak Ibu baca. Kemudian kita masuk ke lampiran 4. Nah, di lampiran 4 ini agak lebih detail, Bapak Ibu menuliskan seluruh bahan utama maupun bahan pendukung yang digunakan untuk menghasilkan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini jumlah bahan yang dituliskan ini harus sama dengan jumlah bahan yang ada di daftar di bawahnya. Jadi kalau di sini ada 7 bahan, di sini juga ada 7 bahan. Contohnya bahan yang harus bersertifikasi halal. Jadi bahan-bahan yang ada digunakan oleh pelaku usaha itu ada 2, negative list dan positive list. Negative list adalah bahan-bahan yang memang harus bersertifikasi halal. Sedangkan positive list adalah bahan-bahan alami yang belum mengalami perubahan atau pengolahan bahan. Seperti bahan alami sayur mayur, buah-buahan, rempah-rempah itu tidak perlu ada nomor sertifikasi halalnya. Itu disebut positive list. Air sumur itu positive list. Tetapi kalau air isi ulang, air di galon yang dibeli, maka itu harus dicari nomor sertifikasi halalnya. Kemudian dituliskan seluruhnya. Nah, untuk di daftar bahan misalkan nanti ada beberapa bahan di sini sudah tertulis. Oh ya, di sini juga jangan lupa masukkan kemasan produk ya. Apakah kemasannya menggunakan plastik atau kertas ataupun kertas beraluminium dan sebagainya, itu harus dituliskan kemasan yang digunakan. Kemudian untuk di daftar bahan, misalkan ini Bapak Ibu semuanya mendaftarkan lebih dari satu produk, misalkan bahan A ini dipakai oleh di produk 1 sampai 4. Bahan B misalkan dipakai hanya di produk 2 dan 3. Dan seterusnya ini ditandai. Ini nama produknya silahkan diganti ya, misalkan tadi produk Nastar, Kastengel, Putri Salju, dan sebagainya. Bila ini semua sudah selesai ditulis lengkap, kemudian bahan-bahan tadi dikopi lagi atau disalin, dipindahkan ke sini. Kemudian jumlah ini adalah jumlah pembelian yang Bapak Ibu biasa pakai pada saat akan melakukan produksi. Misalkan pada saat pembuatan kue, Bapak Ibu langsung beli 1 karung, ya ditulis saja 1 karung berapa gitu ya. Kemudian
apa namanya, dicatat tanggal waktu pembelian. Bagaimana bila sudah lupa tanggal waktu pembelian? Bapak Ibu bisa kira-kira saja, waktu saya produksi minggu lalu ini kayaknya saya belanja awal bulannya. Itu Bapak Ibu bisa mengira-ngira. Kemudian di sini di form pemeriksaan bahan ini juga sama, Bapak Ibu menyalin seluruh nama bahan di sini. Nanti di sini ada nama, merek dan kode bahan, cukup dituliskan nama. Misalkan tepung terigu, mereknya Bogasari. Nanti di sini nama produsen dan lokasi produsen bisa ditulis misalkan PT Indofood. Indofood apa ya dia? Makmur apa gitu ya, saya lupa. Makmur apa gitu ya. Nah, ini silahkan ditulis tanggal pembeliannya. Misalkan tanggal pembelian 2 November 2022. Ini nomor 1. Silahkan ditulis seperti ini. Nanti kalau misalkan bahannya berbentuk positive list, Bapak Ibu bisa menuliskan di sini misalkan pembelian juga 2 November ya. Ini untuk bahan-bahan positive list, cara menuliskannya misalkan telur. Ini nggak ada mereknya, lalu kemudian lokasinya Bapak Ibu bisa tuliskan pasar. Seperti itu saja. Nomor 2. Nah, seperti itu. Nanti ini silahkan ditulis manual atau langsung diedit di filenya juga bisa. Kemudian ini silahkan dikosongkan. Nanti ini diisi oleh kami juga bisa, oleh Bapak Ibu juga bisa sebenarnya dengan melakukan checklist. Tapi kalau belum paham juga bisa kami bantu. Nah, sampai di sini cara mengisi file ya untuk manual SJPH. Kemudian nanti untuk mencari alamat sertifikasi halal saya akan terangkan di slide berikutnya. Selamat mengerjakan.